Avengers! Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Sebelum itu, nama saya Levi Rizky Ramadan dengan NPM 4325600027. Perkenalkan, nama saya Ilham Arzain Alfi dengan NPM 4325648. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Saputra dengan NPM 432560034. Daftar isi pembahasan dari kami yaitu 1. Permintaan, 2. Penawaran, 3. Keseimbangan harga. A few moments later. 1. Permintaan. Pengertian permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Ini erat sekali dengan keinginan pembeli. Hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Ceteris paribus. Apabila hukum permintaan ini tidak memengaruhi variabel lain atau konstan, faktor yang memengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang substitusi, 3. Pendapatan masyarakat, 4. Kebutuhan, 5. Selera konsumen, 6. Jumlah penduduk, 7. Perkiraan harga masa depan. Jenis permintaan: 1. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. A. Permintaan absolut adalah keinginan membeli tetapi tidak disertai kemampuan daya beli konsumen, jadi hanya sekedar ingin barang tersebut. B. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai kemampuan membeli tetapi belum dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. C. Permintaan efektif adalah permintaan yang diikuti kemampuan daya beli juga telah dipergunakan untuk melakukan pembelian. 2. Permintaan berdasarkan jumlah konsumen. A. Permintaan perorangan adalah permintaan yang bersumber dari masing-masing personal. B. Permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh pada periode tertentu. Ini adalah contoh soal permintaan. Contoh soal permintaan: harga P, price, di bawahnya 100, di bawahnya 80, di bawahnya 50, di bawahnya 30. Sampingnya jumlah Q, quantity, di bawahnya 20, di bawahnya 30, di bawahnya 60, di bawahnya 90. Soal dari price, jawaban dari soal ini yaitu price min price 1 dibagi price 2 min price 1 sama dengan quantity min quantity 1 dibagi quantity 2 min quantity 1 sama dengan P min 100 dibagi 80 min 100 sama dengan quantity min quantity 1 dibagi 30 min 20. Di bawahnya price min 100 per dibagi min 20 sama dengan quantity min 20 dibagi 10. Di bawahnya 10 tanda kurung price min 100 sama dengan min 20 tanda kurung quantity min 20. Itu kenapa di bawahnya hasilnya 10P min 1000? Karena 10 dikali P 10 dikali min 100. Dan di bawahnya sama dengan kenapa hasilnya min 20Q per 400? Karena min 20 dikali Q dan min 20 dikali min 20.
Terus bawahnya 10P sama dengan min 20Q plus 40 plus 1000. 10P sama dengan min 20Q plus 1400. Di bawahnya P sama dengan min 20 quantity plus 1400 dibagi 10. Coret-coret, di bawahnya P min 2Q plus 140. Di sampingnya min 20 quantity sama dengan 10 price plus 1400. Quantity sama dengan 10P plus 1400 dibagi min 20. Dicoret-coret semuanya. Di bawahnya quantity sama dengan min 0,5 price plus 70. Di sini merupakan contoh kurvanya dari kurva permintaan. Oke, selanjutnya penawaran. 1. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual pada tingkat harga tertentu. Penawaran ditinjau dari sudut produsen. Yang kedua, hukum penawaran. Apabila harga barang tertentu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan atau dijual oleh seorang produsen juga semakin banyak. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Yaitu biaya produksi. 2. Teknologi. 3. Keuntungan. 4. Kebutuhan uang. 5. Harga masa depan. 6. Tujuan tertentu. 7. Pajak dan subsidi. 8. Jumlah perusahaan dalam industri. 9. Perubahan harga barang lain. 10. Perubahan harga itu sendiri. 11. Keadaan cuaca atau iklim. Ikut contoh soal penawaran. Jika harga beras 5.000 per kilogram, jumlah beras tersedia dalam satu hari sebanyak 100 kg. Namun saat harga beras naik menjadi 6 kg, jumlah beras tersedia sebanyak 150 kg. Bagaimana persamaan fungsi penawarannya? Jadi jawabannya adalah quantity min quantity 1 per quantity 2 per quantity 1 sama dengan price min price 1 per price per 2 min price 1. Q min 100 per 150 per 100 sama dengan P min 5000 per 6000 dikurangi 5000. Oke, di bawahnya Q min 100 per 50 sama dengan P min 5000 per 100. Jadi 1000 per 1000. Jadi 1000 Q min 100.000 sama dengan 50 P min 250.000. Di bawahnya 1000 Q sama dengan 50 P min 150.000. Q sama dengan 0,5 P min 150. P 200 Q plus 3000. Saat P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 150. Saat Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3000. Berikut contoh kurvanya. Selanjutnya ada keseimbangan harga. Pengertian dari keseimbangan harga yaitu harga keseimbangan tercapai jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan harga tertentu. Sedangkan secara grafis, harga keseimbangan terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Hukum harga dibagi menjadi dua, yaitu 1. Menerangkan pergeseran permintaan. 2. Menerangkan pergeseran penawaran. Ada juga proses terbentuknya harga keseimbangan. Pasar dapat dikatakan seimbang jika tidak ada perubahan permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan: 1. Pergeseran kurva permintaan. 2. Pergeseran kurva penawaran. Dan 3. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Peran pemerintah dalam pembentukan harga. Pemerintah melakukan intervensi dalam pembentukan harga dengan tujuan agar harga yang tercapai tidak merugikan produsen dan konsumen. Di antaranya: 1. Harga eceran tertinggi.
Permintaan tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas harga maksimal dan penetapan harga eceran. 2. Harga eceran terendah. Peran pemerintah melindungi produsen dengan cara menetapkan harga terendah. 3. Pemberian subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan agar berpengaruh terhadap penawaran barang sehingga barang akan menjadi lebih rendah. 4. Penetapan pajak untuk menambahkan biaya produksi hingga mengurangi penawaran. Hukum keseimbangan. 1. Harga yang berubah-ubah secara langsung dengan perubahan permintaan. Jika permintaan bertambah, maka kurva permintaan bergeser ke kanan, ke atas. Harga pun akan naik. Jika permintaan berkurang, maka kurva permintaan bergeser ke kiri dan ke bawah. Harga akan turun. 2. Harga berubah-ubah secara berlawanan dengan perubahan penawaran. Jika penawaran bertambah, maka kurva penawaran bergeser ke kanan dan ke bawah. Harga akan turun. Jika penawaran berkurang, maka kurva penawaran bergeser ke kiri dan ke atas. Harga akan naik. Rumus harga keseimbangan yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD jumlah permintaan barang, QS jumlah penawaran barang, PD harga barang yang diminta, PS harga barang yang ditawarkan. Oke, di sini ada contoh dari keseimbangan harga, yaitu ada tabel price, QD atau jumlah permintaan barang, QS atau jumlah penawaran barang. Jadi price-nya ada 250 dan di bawahnya 255. Jumlah permintaan barangnya 10, di bawahnya 20. Jumlah penawaran barang ada 40 dan di bawahnya 35. Jawabannya yaitu fungsi penawaran atau QS-nya P min 250 dibagi 255 min 250 sama dengan QS min 10 dibagi 20 min 10. P min 250 dibagi 5 sama dengan QS min 10 dibagi 10. 5 dalam kurung QS min 10 sama, tutup kurung sama dengan 10 dalam kurung P min 250. 5 QS min 50 sama dengan 10 P min 2500. 5 QS sama dengan 10 P min 2500 plus 50. 5 QS sama dengan 10 P min 2450. QS sama dengan 2 P min 490. Dan ini jawaban dari fungsi penawaran. Fungsi permintaan. Iya, penawaran ya. Iya. Dan ada fungsi permintaannya, yaitu P min 250 dibagi 255 min 250 sama dengan QD min 40 sama dengan dibagi 35 min 40. P sama dengan min 250 dibagi 5 sama dengan QD min 40 dibagi min 5. 5 dalam kurung QD min 40 tutup kurung sama dengan min 5 dalam kurung P min 250 tutup kurung. QD min 40 sama dengan min dalam kurung P min 250 tutup kurung. QD sama dengan min P plus 250 ditambah 40. QD sama dengan min P plus hasil dari 250 ditambah 40 yaitu 290. Dan di sini keseimbangan harganya yaitu QD sama dengan QS min 4 plus hasil dari fungsi permintaan tadi yaitu plus 290 sama dengan QS-nya itu 2P min 490 hasil dari fungsi penawaran tadi. Terus di bawahnya min P di bawahnya harga permintaan yaitu min P dikurangi 2P sama dengan min 490
dikurangi 290. Itu pengurangan dari fungsi penawaran sama fungsi permintaannya. Di bawahnya min 3P sama dengan min 780, hasil dari min 490 dikurangi 290 sama dengan min 780. Price-nya sama dengan 260. Jadi hasil keseimbangannya adalah 260. Oke, begitu saja mungkin dari kelompok 2, mungkin agak membosankan, tetapi yang penting juga selesai lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Levi Rizky Ramadan. Saya Ilham Arsyad Albi. Saya Muhammad Nopal Saputra. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berpamitan di sini teman-teman ya. Karena kita harus berpamitan. Kalian sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan dan lakukan aktivitas dengan yang terbaik, sekolah, kuliah ataupun bekerja. Thank you guys. Bye bye. Love you guys.